Baik, sekarang kita sudah bersama salah satu owner penjual nasi bebek. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa nih? Rasul. Dengan abang? Rasul. Rasul. Iya. Bang Rasul, saya mau tanya Bang, udah berapa lama nih buka usaha nasi bebek? Belum lama sih, paling sekitar 2 tahunan. 2 tahun? Iya. Waktu pertama jualan nasi bebek ini Bang, bisa diceritain nggak ide dari mana? Ya, ide dari saudara-saudara juga sih. Jadi dari kampung saya itu banyak dari paman saya, sepupu-sepupu saya pada jualan begini. Jadi saya mau nyoba-nyoba awalnya, ikut-ikutan gitu kan. Awalnya kecil, ini bukan nggak sebesar ini awalnya. Jadi gitu kita cuma gerobak doang sama saung doang. Tapi dengan berjalannya waktu ya alhamdulillah makin naik jadi makin besar begini. Oke. Nah di sini ada berapa menu nih Bang? Kalau untuk di sini sih menunya itu ya cuma ada berapa? Cuma ada 2 doang. Cuma kita bikin banyak ini ya, tipe kayak seperti cuma bebek sama ayam doang. Oh jadi cuma ada bebek sama ayam doang Ya, gitu ya? bebek sama ayam doang. Cuma ya bedanya ayam bakar, ayam kremes, ya bebek goreng, bebek bakar gitu doang. Cuma itu doang. Menunya cuma 2. Kalau dari segi minuman lumayan banyak. Oke. Nah Bang, bisa diceritain nggak waktu pertama buka usaha nasi bebek ini modal usahanya itu berapa dulu? Yang nggak terlalu besar sih. Kalau untuk modal usaha dulu pertamanya saya buka itu kan kecil-kecilan. Dari modal utama itu sekitar 15-an. 15 jutaan. Iya. 15 juta. Iya. Nah itu uang 15 juta untuk biaya apa aja itu Bang kalau boleh dijelasin? Ya beli peralatan masak sama gerobaknya. Sama ya tendanya dulu kan pakai tenda. Oh iya. Tenda sekalian sama modal bumbunya apa sama bebeknya. Oh gitu. Modal segitu doang pertamanya. Nah ini untuk biaya belanja perharinya suka ngabisin uang berapa nih Bang? Kalau kita sih kalau untuk bumbu sih per bulan bukan per hari. Oh untuk belanjanya itu per bulannya gitu? Iya. Oh per jadi bulan. stok sistemnya gitu? Jadi stok di freezer kita bukuin. Oke. Nanti paling kita giling sebulan sekali. Sekali giling itu bisa sampai 1 kintal Bumbunya itu? bumbunya. Oh. Iya, dari segi cabai, bawang itu 1 kintal lebih. Oh 1 kintal lebih. Iya. Nah ada berapa macam bumbu ini Bang? Kalau untuk bumbu sih ada 2 macam doang. 2 macam? Iya, Apa bumbu aja itu? hitam sama bumbu merah, itu doang. Bumbu hitam sama bumbu merah? Iya. Nah itu bedanya apa itu Bang? Bedanya ya khas aja sih bedanya. Oh khasnya? Iya, kalau bumbu hitamnya ini kan lebih ke khas Madura dia. Oh iya. Cenderung ke pedas. Tapi kalau yang bumbu merahnya ini dia cenderungnya ke manis. Oh gitu. Iya. Nah itu proses pembuatannya bisa dijelasin Bang? Proses pembuatan bumbunya? bumbu hitam. Nah. Kalau proses pembuatan bumbu hitam ya kita paling sebulan sekali. Sebulan sekali itu dari rempah-rempah. Ya, cabai, bawang itu kan kita digiling. Dan proses pembuatannya itu ya lumayan. Kita itu kan seperti kayak bebek ini perebusannya itu jangkanya 6 jam. Oh 6 jam. Iya. Lama juga Bang ya? Lumayan lama. Jadi itu kita rebus sama rempahnya biar menyerap kan ke bebeknya ini. Jadi kalau kita start jam 6 gitu kita rebus, otomatis jam 12-an kita baru selesai. Oh gitu. Iya. Nah biasanya ini bukanya dari jam berapa Bang? Kalau saya sih biasa buka dari jam 2, Jam 2? Jam Iya. 2 siang? jam 2 siang. Sampai jam tutupnya? Nggak tentu kalau tutupnya. Oh. Sehabisnya aja. Sehabisnya Tapi aja. maksimal sih jam 2. Oh Jam 2 malam. Maksimal jam 2 malam. Ya kalau habis jam 12 ya tutup jam 12 ya. Nah Bang Rasul, kalau boleh tahu nih, omset perharinya suka dapat berapa nih? Bisa di-sharing nggak sama teman-teman di rumah nih? Omset per hari nggak tentu juga sih. Nggak tentu juga? Iya. Biasanya suka dapat berapa? Kadang ya besar, kadang kecil. Ya paling kecil ya paling 2.000. 2.000? Wah luar biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Berawal dari usaha yang kecil Bang ya, sekarang Iya. alhamdulillah udah lumayan ini. Alhamdulillah. Nah biasanya paling gede suka dapat berapa Bang? Paling gede sih pernah sih paling gede itu sampai 6 juta Bu. Wah mantap Bang. Luar biasa Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur banget ini Bang ya. Alhamdulillah bersyukur banget. Ya awalnya kecil nggak nyangka sampai begini. Segini. Nah Bang Rasul ini asalnya dari Madura apa gimana? Dari asli Madura saya. Asli Madura? Iya Bangkalan. Oh,
Ke Tangerang udah berapa lama bang? Di Tangerang saya dulu dari tahun 2012. Dari tahun 2012. Iya, cuma kerja es batu lah, kerja apa gitu, ikut-ikut gitu, ini masih orang tua serabutan dulu. lah Iya. ya. Dan sekarang ada jalannya di sini bang ya. Iya. Nah ini Ya, untuk baru 2 tahunan lah saya baru buka usaha ini. baru 2 tahun. Baru Nah, 2 iya. tahun. Saya juga kebetulan saya sering lewat sini dulu, emang sempet ngelihat perjalanan warungnya juga dulu. Iya, kecil dulunya. Iya, dan sekarang luar biasa Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bang Rasul bisa ngasih tips nggak nih sama teman-teman di rumah yang pengen memulai usaha? Kenapa? Tipsnya dari Bang Rasul nih buat teman-teman di rumah yang mau memulai usaha apa nih? Ya, kalau tips dari saya sih jangan pernah takut untuk memulai. Karena sebaik-baiknya usaha itu bukan direncanakan tapi dimulai. Mantap banget. Iya, tetap semangat dan berdoa aja. Tetap semangat Udah dan itu berdoa doang ya. sih. Nah Bang, buat teman-teman yang masih merintis nih gimana nih tipsnya dari Bang Rasul? Yang masih merintis, Ah, ya kalau masih merintis itu pasti banyak godaan lah. banyak godaan. Antara jatuh, naik, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Intinya jangan menyerah aja. Terus menyerah. jalanin, terus fokusin. Ya, intinya ketika kita terjatuh itu apa yang bikin kita jatuh, jadi kendalanya harus kita pahami di sini. Oh. Jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Iya, jangan sampai menyerah dan kita tetap mempelajari semuanya. Apa kekurangannya, kita tutupi kekurangannya. Nah Bang Rasul, suka dukanya terjun ke dunia usaha nih apa nih Bang? Hah? Kalau boleh, suka dukanya terjun di dunia usaha apa nih suka dukanya? Yang pernah dialamin sama Bang Rasul ini? Ya, Pernah ngalamin suka dukanya nggak? di sini. Heeh. Kalau di sini ya pernah nggak laku juga, Pernah itu. makanan basi juga pernah. Oh, pernah bisa diceritain itu dulu gimana tuh pengalamannya? Ya pengalamannya dulu ya pernah nggak laku, makanan ini bau apa segala macam itu pernah. Pernah. Cuma apa kendalanya yang bikin bau kan? Itu kita pelajari terus ya. Nasi becek, kadang-kadang becek, terlalu becek itu kan cepet basi juga. Itu kita pelajari lagi gimana caranya nggak begini. Kalau di sistem makanan ya, kalau menurut saya kan yang paling utama itu sistem pelayanan dan kebersihan dan rasa yang harus kita fokusin. Satu rasa, ya satu sistem pelayanan, ya kedua kebersihan. Oke. Kalau kita udah menjaga semuanya itu, insya Allah jalan. Insya Allah. Ya, jangan lupa berdoa juga sih. Mantap. Nah harapannya ke depan nih buat usaha nasi bebek apa nih Bang? Ya harapan saya sih, ya insya Allah kita juga ada rencana buka cabang nanti di berbagai daerah, insya Allah. Untuk saat ini cabangnya masih di sini aja apa gimana? Kalau untuk sekarang kita cabangnya baru ada 3 sih. Baru di sini. Ya, Karyawan ada berapa nih Bang? ada sekitar 5 5 karyawan. Iya, Wah, 5 orang. mantap banget. untuk karyawan. Oke Bang Rasul, terima kasih nih atas waktunya udah Oke, mau siap. sharing ke teman-teman di rumah. Semoga Siap. kedepannya makin lancar Bang ya usahanya. Amin. Makin berkah juga dan Amin. Bang Rasul diberikan kesehatan terus. Amin. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.